Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayo Ayuso Kornastion, biasa dipanggil Nayo. Saya mahasiswa ISTIPER Yogyakarta, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis angkatan 2019. Baiklah, di sini saya diberi tugas oleh dosen TPHP untuk membuat video tentang proses pengolahan dari beberapa macam komoditas. Jadi komoditasnya itu ada teh, ada tembakau, ada tebu, dan ada kelapa sawit. Jadi kita ini disuruh milih satu dari beberapa macam komoditas itu guys. Dan aku sendiri memilih teh. Kenapa aku memilih teh? Karena aku suka sama teh. Ya, aku suka minum teh ya. Setiap pagi aku minum teh atau bahkan malam gitu. Jadi waktu aku minum teh ada rasa penasaran gitu, bagaimana sih cara pengolahannya, maksud cuma tahu minum aja gitu kan. Jadi aku berinisiatif untuk membuat video mengenai proses pengolahan pada teh. Teh adalah minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di penjuru dunia ya guys. Jadi sebelumnya teh itu kan ada banyak macam, ada teh hitam, teh hijau, dan banyak lagi. Tapi aku di sini membahas proses pengolahannya itu secara umum ya guys. Di dalam bentuknya yang paling umum, pengolahan teh melibatkan oksidasi pada pucuk daun. Meski tiap-tiap teh memiliki rasa, aroma, serta wujud yang berbeda, pengolahan teh untuk semua teh hampir memiliki proses pengolahan yang tidak jauh berbeda guys. Jadi metodenya itu hampir serupa, bedanya hanya sedikit variasi ya guys. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan proses pengolahan teh secara umum ya guys. Oke, check it out. Baik guys, langsung aja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu pemetikan. Daun teh yang dipetik adalah 2 daun yang paling berada di pucuk dan 1 buah kuntum ya guys. Daun dipetik dengan menggunakan tangan, karena jika menggunakan mesin, daun akan rusak dan sulit dibawa ke dataran yang lebih tinggi. Proses selanjutnya yaitu pelayuan. Daun yang sudah dipetik lalu dijemur di tempat yang sirkulasi udaranya bagus ya guys. Proses ini untuk mengurangi kadar air pada daun yang membuat bobot daun berkurang sampai 1/4 bagian. Proses pelayuan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi ya guys. Selanjutnya yaitu proses pememaran. Untuk mengajukan dan mempercepat oksidasi, daun boleh dimemarkan dengan memberinya sedikit tumbukan atau dengan mengelindingkan roda berat ya guys. Ini juga menghasilkan sedikit jus yang membantu oksidasi dan memperbaiki cita rasa teh. Selanjutnya proses oksidasi. Pada proses ini, daun teh akan dimasukkan ke dalam ruang dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi ya guys. Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi. Karena pada proses ini daun teh akan berubah warna dan menjadi semakin layu. Meski disebut dengan proses fermentasi, tidak ada penggunaan mikroorganisme seperti fermentasi pada umumnya ya guys. Proses selanjutnya yaitu penghilangan warna hijau, istilah lainnya yaitu saking. Dilakukan untuk menghentikan oksidasi daun teh pada jenjang yang diharapkan. Tahap ini dipunahkan dengan pemanasan sedang. Enzim oksidatif dihambat tanpa merusak rasa teh. Teh digongseng atau dikukus, tetapi seiring majunya teknologi, tahapan ini dilakukan dengan pemanggangan di dalam drum yang diputar. Untuk teh hitam, tahap ini dilakukan bersama pengeringan. Selanjutnya adalah penguningan. Khusus untuk teh kuning, dilanjutkan dengan pemanasan ringan di dalam kontainer mini ya guys, dan warna teh berubah menjadi menguning. Proses selanjutnya yaitu pembentukan. Pada tahap ini dilakukan penggulungan untuk mendapatkan bentuk lajur yang ergonomik. Biasanya dilakukan dengan menempatkannya di dalam tas pakaian yang besar yang kemudian ditekan-tekan oleh tangan dan mesin untuk membentuk lajur ya guys. Tindakan penggulungan ini juga menyebabkan beberapa pati dan jus dari dalam daun keluar. Ini akan memperkaya rasa daun teh. Lajur teh dapat dibentuk menjadi bentuk lain, misalnya membentuk pola keriting, membentuk pelet, atau digulung serupa bola dan bentuk lain yang diharapkan. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan sebagai tahap akhir menjelang penjualan ya guys. Ini dapat dilakukan dengan banyak cara, misal dengan menggongseng, menjemur, menghembuskan udara panas, atau memanggangnya. Namun, pemanggangan adalah yang paling lazim. Pemeliharaan yang seksama mestilah dilakukan supaya pucuk daun teh tidak terlampau kering atau bahkan hangus ya guys. And next, pemeliharaan.
Meski tidak selalu dilakukan, beberapa teh memerlukan penyimpanan ekstra, fermentasi tahap kedua, atau pemanggangan untuk mencapai potensial minimumnya. Dan juga teh yang diberi perisa di pabrikasi dengan menyemprotkan aroma dan rasa atau dengan menyimpan di lingkungan perisa. Baiklah guys, itulah video hasil penjelasan saya mengenai proses pengolahan teh secara umum. Jadi kalau di video ini ada kesalahan atau kurang penjelasannya, kurang dalam penjelasannya, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran ya guys. Jadi saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa.